Selanjutnya ini teori behavioristik dari Clark dan Hull. Clark Hull menyatakan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh makhluk hidup itu didorong oleh adanya sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa ya mas kayak ini? Ini kan seperti kita pada dasarnya manusia hidup, kita butuh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tapi kan yang penting kan premier. Yang Iya bisa. Ya kebutuhan utama ya. Sama. Yang kedua yaitu selanjutnya ya seperti makan, minum, mandi, dan tempat bertahan juga kan ya. Kebutuhan selain itu ada kebutuhan biologis yaitu menempati posisi sentral yaitu tadi ya dan primer. Ya itu menurut Hull pada tahun 1943 sebuah kebutuhan dikonsepkan sebagai sebuah dorongan seperti lapar, haus, tidur, hilangnya rasa nyeri dan sebagainya yang tadi kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Nah, selanjutnya stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini, meskipun respon yang mungkin bermacam-macam bentuknya. Contoh respon yang bermacam-macam itu contohnya apa kayak kasih contoh? Saya kasih contoh nggak? Orang yang ini ya, kita konsep sebagai dorongan itu sebagai tidur ya. Oh, iya. Orang yang tidur, jika dia kan mengantuk, dia pasti bakal tidur. Iya. Tapi nggak selalu tidur itu karena dia mengantuk. Ada orang yang tidur itu dikarenakan dia ingin menghilangkan rasa stres yang dialaminya. Ya kan penyaluran stres itu kan nggak selalu ulapkan emosi. Bahkan makan ada juga yang kalau stres makan ya ada. Kalau banyak sih sebenarnya contohnya Kak, dari stimulus utamanya itu digunakan dan responnya itu berubah, itu sebenarnya banyak. Cuman ya kalau seperti itu tidak bakal cukup waktunya. Kita selanjutnya saja. Ya. Yang kita tahu dari variabel belajar teori Hull. Teori Hull itu dan kita teori belajar ya. Teori behavioristik yang dimaksud oleh Hull itu adalah teori di mana adanya timbal balik dari stimuli dan respon, atau biasanya kalau di buku sih disebutnya S dan R. Di mana kalau kita memberikan stimuli, misalnya stimuli seperti di mata kuliah yang pernah apa sih satu lupa dari semester 1 ada, kalau kita memberikan seperti sentuhan pada tangan orang itu akan merasakan sentuhan tersebut dan muncul seperti respon entah itu kaget atau bingung dan yang refleks gitu ya. Ya refleks gitu kan. Dan itu juga berpengaruh pada belajar. Jikalau kita belajar dan juga adanya dorongan untuk melakukan belajar itu, misalnya kita aku ingin belajar biar aku pintar, orang tua saya bangga gitu kan. Biasa. Pasti ada kan juga. Kalau dulu kalau saya ingat waktu SD di Surabaya jelasnya. Itu kalau misalnya dulu masuk belajar nilainya bagus, ranking 1, dapat tiket gratis ke THR, bisa ditukarkan. Nah itu dulu mungkin, tapi ya tetap sih saya nggak dapat juga. Yang penting usaha, yang penting sudah usaha, walaupun sebenarnya juga enggak sih. Jadi itu sudah sebuah dorongan, itu kan stimuli. Jadi kan murid-murid atau pelajar itu memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu mencapai ranking 1 dan ingin mendapatkan tiket gratis masuk ke THR. Itu yang besar nggak dapat. Oh, iya. Kalau nggak salah sih ranking 1 tetap dapat. Iya ranking 1 ya, yang lainnya ada stimuli itu. Ya. Contoh gampangnya itu ya. Kalau belajar yang lain sih ya seperti yang di teori sebelumnya dari kelompok apa tadi kelompok tadi? Grutti. Ya, dari kelompok Grutti, yaitu sama-samanya Guthrie ya. Sama-sama tentang behavioristik. Juga membahas tentang hal tersebut di mana adanya dorongan itu membuat manusia ingin mencapai hal yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada tambahan kan Mas? Enggak juga sih, saya ngerti aja sih. Ya sebenarnya teori behavioristik juga hampir sama semua, intinya adanya perubahan perilaku dan juga stimuli dan respon dari setiap individu yang berbeda gitu ya. Ya, aksi-aksi. Dan di sini dalam teori Hull itu juga pernah dilakukan beberapa eksperimen yang variabelnya sebagai berikut.
Yang pertama itu adalah variabel bebas atau independen, yang merupakan kejadian di mana stimulus secara sistematis dimanipulasi oleh eksperimenter. Ya, apa ya? Jadi di sini peneliti itu mengubah stimuli yang diberikan kepada subjek sesuai dengan keinginan dari eksperimenter. Jadi subjek itu diberi stimuli yang diubah-ubah. Misalnya kalau seorang anak itu diberikan air hangat, setelah menyentuhnya itu reaksinya seperti apa? Habis dikasih air dingin. Dikasih air dingin, diberikan suara yang pelan atau suara yang lemah lembut, setelah itu diberikan suara yang keras. Itu kita akan, di situ eksperimenternya itu akan melihat bagaimana respon dari anak tersebut. Nah, yang kedua ada variabel pengintervensi atau interventing. Yakni proses yang dianggap terjadi di dalam organisme tetapi tidak dapat diamati secara langsung. Yang di sini ini yang dapat saya tangkap dari variabel kedua ini itu dorongan dari niat sendiri ya. Maksudnya dari dalam diri sendiri dia ingin mencapai apa itu hanya dia yang tahu, dan kita nggak dari orang luar, misalnya dari peneliti atau eksperimenter itu tidak tahu sebenarnya apa yang membuat subjek ini ingin melakukan hal tersebut, itu kita tidak tahu. Berarti kayak motivasi gitu. Ya, seperti motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi eksperimenter dan dari eksternal itu tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh subjek. Yang mendorong subjek ingin melakukan sesuatu seperti ya orang ini ingin mandi air hangat, kita kan tidak tahu ya sebenarnya dia kenapa kan, mungkin dia sakit atau apa, kita kan tidak tahu secara eksternal kalau belum dilakukannya. Yang ketiga ada variabel terikat atau dependent. Ya, ini beberapa aspek dari perilaku yang diukur oleh eksperimenter dalam rangka menentukan apakah variabel bebas punya efek atau tidak. Jadi gimana ya variabel terikat ini maksudnya? Beberapa aspek yang diukur oleh eksperimenter menentukan. Jadi kita dilihat apakah efek yang muncul itu ada atau tidak dari variabel yang diubah gitu. Kalau misalnya anak tadi diberikan air hangat ya, seperti tadi. Air panas tadi. Setelah itu diberikan air dingin, apakah itu mempunyai efek terhadap anak tersebut? Misalnya anak yang tadi kepanasan atau bahkan malah tidak berefek, mati rasa mungkin, saya juga tidak tahu. Mungkin ada contoh. Ini juga sebenarnya saya juga agak bingung. Jadi beberapa aspek yang diukur oleh eksperimenter mereka menentukan apakah variabel bebas punya efek atau tidak. Berarti intinya yang diukur itu ya benar sih secara landscape. Misalnya kalau misalnya ada kayak mengukur anak yang dikasih air panas ataupun air dingin itu ya seperti apa hasil akhirnya kan. Iya, kita bertujuan untuk melihat dari responnya itu ada atau tidak gitu. Ada ya efeknya itu apakah bisa atau apakah panik atau malah gimana gitu kan. Yang ingin kita lihat itu responnya. Responnya. Kita hanya bertujuan untuk melihat responnya. Yang jadi terikat itu respon itu. Apa respon yang ingin diperlihatkan. Boleh Mbak, next. Dan untuk selanjutnya, pandangan Clark Hull terhadap pendidikan. Menurut Clark Hull ya, pendidikan melibatkan dorongan yang dapat direduksi. Sulit untuk membayangkan bagaimana reduksi dorongan primer dapat berperan dalam belajar di kelas. Tapi beberapa pengikut Hull, misalnya Janet Terrell Spencer, menekankan kecemasan sebagai bentuk dorongan dalam proses belajar manusia. Yang di sini tuh kecemasan itu mungkin, menurut saya mungkin dia muncul itu pada saat anak atau murid itu mulai muncul kesadaran bahwa jika saya tidak belajar dengan benar, saya akan mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan orang tua saya. Jadi kan muncul kecemasan dari dalam diri murid tersebut itu, jadi sebagai dorongan gitu. Sebagai dorongan. Jadi karena adanya pemikiran seperti itu, dia memiliki dorongan untuk belajar dengan lebih giat dan memperbaiki dirinya mungkin menjadi lebih baik gitu. Dan selanjutnya adalah kritik. Teori Hull ini dikritik dikarenakan teorinya kurang dan sangat kecil manfaatnya untuk menjelaskan perilaku di luar laboratorium, karena terlalu menekankan pada konsep yang didefinisikan secara operasional dan karena memberikan definisi yang tidak konsisten.
Jadi kalau yang bagian ini intinya itu kayak susah diaplikasikan ke dalam dunia yang nyata gitu. Ya susah untuk dilihat ini sebenarnya bedanya seperti apa dengan teori-teori yang lain. Jadi saya dilihat kalau misalnya di dunia nyata susah dilihat, tapi Iya. kalau saya bisa dilihat kalau misalnya dalam suatu ruangan yang tertutup seperti laboratorium gitu. Ya kan bisa. Kalau dalam laboratorium kan kita hanya mengamati beberapa subjek. Kalau di dunia nyata kan kita sudah Banyak berkumpul banget. dengan banyak orang, jadi kita tahu Banyak sebenarnya variabelnya gitu. Variabelnya terlalu banyak, jadi subjeknya itu juga terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa. Jadi itu karena itulah teori tersebut dikritik. Selanjutnya. Ya. Ya, jadi bagaimana kesimpulan dari teori Hull ini menurut Anda? Bentar ya, karena emang banyak saya. Bentar. Kalau menurut kesimpulan yang diambil dari teori Hull ini ya, dari teori behavioristik teori Clark Hull, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap perilaku atau behavior yang dilakukan oleh manusia pasti disebabkan adanya dorongan dari dalam maupun dari luar individu tersebut. Dorongan sama yang diberikan dapat memiliki respon yang berbeda pada tiap individu. Teori belajar yang dikembangkan oleh Hull sama dengan para ahli fungsionalis lainnya, yaitu menggunakan tipe belajar berhubungan stimulus dan respon. Oleh karena itu tadi dikritik karena sebenarnya sama, tapi jadi bedanya apa? Kita tidak bisa ngerti bedanya teori Hull dan teori dari fungsionalis yang lain. Dan pada dasarnya teori Clark Hull ini mengikuti teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin, di mana makhluk hidup itu akan berusaha untuk bertahan hidup bagaimanapun caranya. Dua hal yang sangat penting dalam proses belajar Hull itu adalah motivasi dan juga pengurangan stimulus mendorong. Dan saran yang dapat diberikan dengan adanya teori Hull, pelajar dapat menggunakan teori ini saat belajar, sehingga pelajar mendapatkan dorongan untuk belajar dengan menggunakan stimulus dan respon. Pelajar tersebut saat melangsungkan belajar dapat menggunakan proses belajar yang dikembangkan oleh Hull, yaitu dengan cara menggunakan motivasi intensif dan pengurangan stimulus mendorong, yaitu dia menambahkan dorongan terhadap dirinya sendiri dengan apa yang ingin dia capai dengan menggunakan dan juga menggunakan pengurangan stimulus mendorong. Mana dia mengurangi hal-hal yang membuatnya susah untuk berkembang, misalnya dia terlalu malas, suka rebahan dan yang lain-lain gitu. Itu kurang baik memang. Ya memang harus dihilangkan kalau bisa, dikurangi lah kalau memang tidak bisa dihilangkan kan. Segitu saja. Segitu aja ya. Jadi terima kasih telah mendengarkan presentasi, bukan? Diskusi lebih tepatnya, pembahasan ya. Terima kasih telah mendengar pembahasan ini. Saya Kenny Arza Marum dan bersama Surya Tirta Junugro.